Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan power supply untuk power amplifier OCL 150 watt. Kebetulan ini ada requestan dari teman subscriber minta dibuatkan PSU untuk power amplifier OCL 150 watt. Ini untuk yang requestnya, tolong buatkan PSU ampli untuk OCL 150 watt. Tapi diodanya pakai dioda biasa 4 biji, trafo 5 ampere kecil untuk OCL tokoan. Oke. Kebetulan ini saya untuk bahannya ada trafo 5 ampere kecil dan juga 4 buah dioda 6 ampere. Ini saya menggunakan dioda 6 ampere untuk diodanya dengan kode 6A10, 6A10 untuk kode diodanya. Teman-teman juga bisa menggunakan dioda 10 ampere juga bisa, teman-teman. Dan ini untuk kit power amplinya, teman-teman, OCL 2 kali 150 watt. Power ampli OCL ini menggunakan satu set transistor final TIP 2955 dan TIP 3055. Ini satu set per channel, teman-teman, karena ini stereo untuk power amplinya. Ini untuk output speakernya ada 2 karena ini stereo, dan ini untuk inputnya, teman-teman, L, R, dan ground. Perlu teman-teman ketahui, untuk power OCL 150 watt tokoan ini jangan disuplai tegangan terlalu tinggi untuk pengambilan tegangan dari trafonya, berhubung kit ini masih memakai komponen standar seperti transistor driver ini masih memakai yang biasa. Ini untuk transistor drivernya memakai BD139 dan BD140. Jadi ini idealnya untuk pengambilan tegangan dari trafonya 18 volt, kecuali nanti kalau udah dimodifikasi transistor drivernya dioda, nah perlu dimodif sedikit, bisa disuplai tegangan 25 atau 32 volt AC. Jadi kita cari aman aja untuk pengambilan tegangannya 18 volt dari trafonya, karena ini transistor drivernya masih memakai yang biasa. Pengalaman saya pernah mengambil tegangan dari trafonya 25 volt. Transistor driver ini terbakar, teman-teman. Lalu transistor finalnya juga jebol. Untuk bahan selanjutnya 2 buah elko dengan nilai 10.000 mikro. Voltasenya 50 volt, ini sudah cukup karena pengambilan tegangan dari trafonya nanti 18 volt. Jadi elko ini masih aman. Sebetulnya elko 10.000 mikro 50 volt ini masih aman untuk pengambilan tegangan sampai 25 volt, teman-teman. Dan juga 1 buah konektor speaker. Ini saya memakai konektor speakernya model jepit. Juga bisa menggunakan konektor speaker model Spicon atau Bidding Boss seperti ini, teman-teman. Dan tidak lupa juga kabel rakit 4 warna secukupnya. Ini saya menggunakan kabel ukuran 1,5 mili. Oke, kita langsung aja rakit untuk PSU nya. Pertama-tama kita susun elko-nya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk posisi urutan kaki elko-nya, ini yang sebelah kanan positif, ini kaki negatif, dan ini kaki positif, dan ini untuk kaki negatif elko yang paling ujung sebelah kiri ini. Jadi urutan kaki elko-nya positif, negatif, positif, negatif. Jadi ini untuk elko 1 dan ini untuk elko kedua. Nah, sekarang kita hubungkan kaki negatif elko 1 ke kaki positif elko yang kedua ini. Nah, untuk menghubungkannya saya menggunakan tembaga. Teman-teman kalau tidak ada tembaga bisa menggunakan kabel untuk menjempernya.
tembaga ini saya ambil dari isi kabel tembaga ini teman-teman. Nah, saya ambil kabel tembaganya dari kabel. Sebaiknya elko ini diikat teman-teman. Nah, saya pergunakan kabel TIS atau kabel T ini untuk mengikat elkonya. Oke, sekarang kita pasang untuk diodanya teman-teman. Untuk kaki dioda katoda yang ada gelang putihnya, yang kaki katoda kita sambungkan ke kaki elko yang kaki positif. Nah, kita pasang lagi untuk kaki diodanya. Ini sama yang kaki katoda yang ada gelang putih, kita sambungkan ke positif elko ke sini sama teman-teman. Kita pasang dioda dua lagi teman-teman. Untuk kaki dioda ini yang kaki anoda. Nah, kaki anoda yang tidak ada gelang putihnya ini tersambung ke kaki negatif elko. Nah, kita pasang lagi untuk dioda satu lagi. Ini yang kaki anoda sama yang tidak ada gelang putihnya. Nah, yang ini sama tersambung ke kaki negatif elko ke sini. Nah, kita paskan untuk diodanya. Sekarang kita sambungkan atau kita gabungkan kaki dioda yang ini teman-teman. Ini dan ini kita gabungkan. Nah, seperti ini teman-teman untuk pemasangan dioda ke elkonya. Ini pemasangannya agak ribet teman-teman. Sebetulnya lebih praktis menggunakan dioda sisir atau juga dioda kotak seperti ini teman-teman. Berhubung ini yang requestnya ingin menggunakan 4 dioda, jadi saya rakit dengan 4 dioda. Oke, sekarang saya pasang untuk kabel input tegangannya. Nah, untuk kabel input tegangannya tersambung ke dioda yang digabung ini. Kita pasang ke atas ini. Kita pasang lagi untuk kabel inputnya. Ini tersambung ke dioda yang digabung ini, teman-teman. Nah, kita pasang kabel satu lagi. Ini untuk ground atau CT-nya. Ini tersambung ke kaki elko yang digabung. Nah, ke tengah ini, teman-teman. Ini seperti ini untuk pemasangannya. Jadi ini untuk output positifnya yang sebelah kanan, kaki elko positif yang tersambung ke kaki katoda dan katoda. Nah, yang ada lingkaran putihnya diodanya ini untuk output positif, dan untuk output negatif ini yang sebelah kiri. Untuk kaki negatif elko ini yang tersambung ke kaki dioda, anoda, dan anoda yang tidak ada gelang putihnya. Oke, sekarang kita pasang untuk kabelnya teman-teman ke trafo. Untuk kabel yang putih, yang ground atau CT ini, yang tersambung ke kaki elko yang digabung ini tersambung ke CT dari trafo. Nah, untuk kabel yang dua ini teman-teman, ini tersambung ke tegangan 18 volt dan 18 volt. Ini pemasangannya bisa bolak-balik, bisa seperti ini, bisa juga ini dibalik ke sini, bisa juga teman-teman. Nah, ke 18 volt. Nah, kabel yang satu lagi juga sama, ini ke 18 volt. Rakitannya sudah beres teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang kabel output PSU-nya. Nah, yang merah ini saya pergunakan untuk output positif, dan kabel yang hitam ini saya pergunakan untuk output negatif, dan yang putihnya saya pergunakan untuk output ground atau CT-nya. Untuk yang kabel putih ini untuk ground atau CT ini tersambung ke kaki elko yang digabung ini ke tengah.
Sekarang kita pasang untuk kabel output negatifnya. Ini tersambung ke kaki negatif elko yang sebelah kiri ini. Nah, kita pasang untuk kabel output PSU yang positifnya, yang merah ini tersambung ke kaki elko positif yang sebelah kanan. Saya pasang dulu untuk kabel AC-nya. Ini tersambung ke 0 dan 220 volt. Kita ukur terlebih dahulu untuk PSU ini. Saya tancapkan dulu untuk stekernya. Ini skalanya di 200 volt DC. Kabel probe negatif ini tersambung ke tengah, ke elko yang digabung. Kita ukur untuk tegangan output positifnya. Ini tegangannya 23 volt. Kita ukur juga untuk tegangan yang satu lagi, karena ini simetris, ada dua tegangan. Ini juga sama 23 volt. Ini seimbang teman-teman untuk tegangan outputnya. Oke, sekarang kita sambungkan untuk rangkaian PSU-nya ke kit powernya teman-teman. Nah, di PCB-nya juga ini udah ada tandanya. Yang atas negatif, nah yang ini positif, dan yang bawah ini untuk ground atau CT-nya. Nah, saya sambungkan dulu. Pemasangannya bisa di atas di sini, bisa juga disolder di bawahnya langsung teman-teman. Nah, ini untuk kabel input tegangannya udah saya sambungkan. Nah, saya pasang dulu untuk kabel speakernya. Ini yang positif, yang kanan. Kita pasang kabel speaker yang satu lagi untuk channel yang kiri. Tinggal kita pasang kabel output speakernya ke terminal speaker. Ini yang positif yang kanan. Nah, ke sini teman-teman. Yang kanan yang merah ini. Nah, satu lagi kita pasang untuk kabel speaker yang positif yang channel kiri. Ini sama tersambung ke terminal speaker yang positif yang ini. Oke, seperti ini teman-teman, jelas ya. Untuk negatif speakernya mengambil dari jalur CT atau ground. Nah, kita ambil di sini teman-teman di kabel ground atau CT ini, bisa juga di PSU. Nah, bisa juga di sini untuk negatif speakernya mengambil di elko di sini. Saya pasang di bawah PCB ini aja, teman-teman. Nah, sekarang tinggal dipasangkan ke terminal speakernya. Sebelumnya yang negatif yang dua ini kita jumper. Nah, yang negatif speaker ini kita jumper dulu. Negatif speaker yang kanan dan negatif speaker yang kiri di jumper. Nah, kita pasang untuk kabelnya. Nah, di sini di tengah. Untuk pengetesan akan saya hubungkan langsung ke handphone menggunakan jack ini teman-teman. Nah, kita sambungkan untuk kabel jacknya ke input. Ini juga ada tandanya teman-teman input. Nah, ini untuk L yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini untuk input R, yang tengah untuk ground. Saya hubungkan di bawah PCB aja teman-teman. Tinggal kita tes untuk rangkaian power ampli ini
akan saya hubungkan dulu untuk speakernya. Untuk pengetesan saya menggunakan speaker 10 in. Saya pasang dulu stekernya. Oh iya teman-teman, untuk heatsinknya atau pendinginnya usahakan diganti dengan yang lebih tebal, karena pendingin atau heatsink bawaan dari tokonya ini tipis sekali teman-teman. Bisa ganti dengan heatsink yang lebih tebal atau lebih besar, biar transistornya tidak panas dan bisa menyalurkan panas ke heatsink dengan lebih baik kalau pendinginnya lebih tebal. Sekian tutorial kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan notif loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.